Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Yang pertama yaitu momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk mendiamkan atau menggerakkan suatu benda. Coba kita amati dua peristiwa. Yang pertama itu peristiwa seseorang menendang bola yang membentur tembok dan peristiwa mobil menabrak tembok hingga roboh. Peristiwa yang pertama, ketika seseorang menendang bola dan bola itu membentur tembok, bola tidak akan bisa merobohkan tembok meskipun bola tersebut memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan mobil yang bergerak. Berbeda dengan mobil yang hanya bergerak pelan, mungkin dapat merobohkan pagar atau tembok ketika menabraknya, apalagi jika mobil bergerak dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan ilustrasi yang tadi, dapat kita ketahui bahwa faktor kecepatan dan massa sangat berperan dalam menghasilkan besarnya momentum. Jika peristiwa yang pertama, bola itu kan massanya kecil, sedangkan mobil dia massanya besar. Jadi mobil dapat merobohkan tembok, sedangkan bola tidak bisa merobohkan tembok. Sehingga untuk rumus momentum sendiri disimbolkan dengan P. P sama dengan M kali V, di mana M adalah massa sedangkan V adalah kecepatan. Massa satuannya kilogram sedangkan kecepatan satuannya meter per sekon. Jadi satuan untuk momentum sendiri yaitu kilogram meter per sekon. Contohnya, apabila ada bola basket bermassa 600 gram jatuh dari ketinggian 120 cm setelah menumbuk tanah. Bola terpantul kembali setinggi 80 cm. Pertanyaannya, tentukan momentum bola sebelum dan sesudah menumbuk tanah. Di sini diketahui percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon. Kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini yang diketahui ada massa bola basketnya yaitu 600 gram. Kita jadikan kilogram, jadi 0,6 kilogram. Kemudian ketinggian yang pertama atau H1 sebelum menumbuk tanah yaitu 120 cm. Kita rubah ke meter, 1,2 meter. Kemudian ketinggian setelah bola terpantul, setelah menumbuk tanah, kita tuliskan H2 sama dengan 80 cm. Kita rubah ke meter menjadi 0,8 meter. Untuk percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ditanyakan tadi momentum sebelum dan sesudah, berarti P1 dan P2. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa untuk mencari momentum kita menggunakan rumus M kali V, sedangkan di sini V-nya belum diketahui, berarti kita harus mencari V-nya terlebih dahulu menggunakan rumus 2GH. Kita mencari V1 dan V2, berarti untuk V1 rumusnya akar 2GH1 dan untuk V2-nya 2 akar 2GH2. Untuk V1 akar 2 kali 10 dari percepatan gravitasi dan 1,2-nya dari H1-nya. Ketemu akar 24. Akar 24. Akar H24 itu yaitu 2 akar 6 meter per sekon satuannya. Kemudian untuk V2-nya 2 kali 10 dari percepatan gravitasi, 0,8-nya dari H2-nya tadi. Ketemu akar 16. Akar dari 16 yaitu 4 meter per sekon. Kita lanjut untuk mencari momentumnya. Untuk momentum sebelum tumbukan terjadi berarti P1. Berarti M kali V1. Untuk massanya tadi 0,6 dikalikan 2 akar 6. Ketemu 1,2 akar 6 kg meter per sekon. Kemudian untuk P2-nya atau setelah tumbukan M kali V2. M-nya 0,6, V-nya 4. Ketemu 2,4 kg meter per sekon. Kita lanjut ke impuls. Impuls sendiri yaitu hasil kali gaya yang bekerja pada benda dengan waktu kontak.
Sehingga dapat kita rumuskan I sama dengan F kali delta T, di mana I-nya adalah impuls, F-nya adalah gaya, dan delta T-nya adalah waktu kontaknya. Untuk F sendiri gaya satuannya N, sedangkan delta T satuannya sekon. Berarti untuk impuls satuannya Newton sekon. Untuk waktu kontak sendiri itu terjadi apabila contohnya ketika kaki menempel pada bola pada permainan sepak bola itu. Sedangkan gaya kontak itu gaya yang diberikan pada suatu benda dalam waktu singkat. Ya. Kita lanjut ke contoh soal. Apabila bola kasti bermassa 50 gram mula-mula bergerak ke kiri dengan kelajuan 3 meter per sekon. Kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya sebesar F berlawanan dengan gerak bola sehingga kelajuan bola berubah menjadi 6 meter per sekon. Apabila bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,02 sekon, tentukan besar gaya rata-rata yang dikerjakan pemukul. Berarti di sini yang diketahui yang pertama tadi ada massa benda yaitu 50 gram. Jangan lupa kita rubah dulu ke kilogram. Berarti 0,05 kilogram. Kemudian yang kedua yaitu kelajuannya. Kelajuan berarti bergerak ke kiri dengan kelajuan 3 meter per sekon. Berarti V1-nya 3 meter per sekon. Kemudian untuk V2-nya dia 6 sekon, 6 meter per sekon. Selanjutnya diketahui delta T-nya atau waktu kontaknya 0,02 sekon. Yang ditanyakan di sini adalah besar gaya rata-rata, berarti F-nya yang ditanyakan. Kita tahu kalau rumus impuls itu di sini berlaku F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1, di mana F itu yang kita tanyakan. Kemudian kita pindah ruaskan M kali V2 min V1 per delta T, di mana M-nya tadi 0,05, V2-nya 6, V1-nya 3 per 0,02. Berarti di sini 0,03 kali 3, 6 min 3 per 0,02. 0,05 kali 3 0,15 dibagi 0,02, berarti ketemu 22,5 Newton. Jadi gaya rata-rata yang dikerjakan pemukulnya sebesar 22,5 Newton. Sebelum kita masuk ke tumbukan, nanti kalian buka di halaman 95 bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda yang menghasilkan impuls itu memiliki ciri yang berbeda terhadap waktu. Jadi ada yang besarnya konstan, ada juga yang berubah terhadap waktu. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, ada 3 grafik. Grafik yang pertama itu menunjukkan gaya konstan terhadap waktu. Kemudian untuk grafik yang kedua, dia menunjukkan gaya sebagai fungsi linear dari waktu. Kemudian grafik yang ketiga, gaya sebagai fungsi waktu. Untuk menghitung impuls sendiri, itu sama dengan luas daerah di bawah grafik F
kali delta T-nya ini. Berarti ini adalah besarnya impuls, luas daerahnya.